Tradisi bakar batu. Ritual ini berasal dari Papua, berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, kelulusan, bersilaturahmi dengan mengumpulkan sanak saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan seperti kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku, atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi bakar batu umumnya dilakukan oleh suku pedalaman dan pegunungan di Papua. Penamaan bakar batu ini disebabkan masyarakat Papua yang memasak dengan batu yang dibakar terlebih dahulu. Batu dibakar hingga panas membara. Setelah dibakar, maka batu-batu tersebut dimasukkan ke dalam lubang kecil. Nantinya bahan makanan seperti daging babi, umbi-umbian, dan sayuran disusun tepat di atasnya dan dibiarkan hingga matang. Selain unik, tradisi bakar batu ternyata telah ada sejak ratusan tahun lalu. Ritual ini bermula ketika ada pasangan suami istri yang bingung mengolah hasil kebun mereka, sebab panci yang digunakan untuk memasak tidak ada. Akhirnya, mereka mendapat ide untuk memasak menggunakan batu. Setelah itu, ternyata hasil masakan di batu terasa lebih lezat. Akhirnya mereka memutuskan untuk memasak daging, umbi-umbian, dan beragam jenis masakan di batu. Awal mula bakar batu ini itu sudah ada dari nenek moyang kami. Itu sudah nggak tahu, itu sudah beberapa abad yang lalu itu sudah ada, turun temurun sampai generasi kami yang saat ini. Biasanya untuk bakar batu itu biasanya untuk acara-acara syukuran, terus acara misalnya apa, contoh-contohnya ya, acara syukuran misalnya mungkin ada saudara kita yang dari jauh mungkin datang, atau mungkin ada saudara-saudara teman-teman yang mungkin sudah wisuda, terus mungkin ada acara pernikahan. Nah, itu yang paling biasanya. Sebutan untuk tradisi bakar batu juga beragam. Di Wamena, ritual ini dikenal dengan Kit Oba Isago, sedangkan di Paniai disebut dengan Mogo Apel. Dalam melakukan tradisi bakar batu, ada 3 tahapan yang harus dilalui, antara lain sebagai berikut. Pada tahap ini, masyarakat Papua akan mengumpulkan kayu bakar dan batu untuk memasak. Di bagian paling bawah ditata batu-batu dengan ukuran besar dan ditutup menggunakan kayu bakar. Tumpukan tersebut akan dibakar hingga habis dan batu menjadi panas. Setelahnya, warga mempersiapkan sebuah lubang dengan ukuran yang disesuaikan tergantung pada banyaknya bahan makanan yang akan dimasak. Dalam lubang nantinya dilapisi oleh daun alang-alang dan daun pisang. Selanjutnya, batu-batu yang telah panas disusun di atas dedaunan dengan cara dijepit menggunakan kayu khusus yang biasa disebut apendo. Persiapan ini dilakukan oleh kaum pria. Setelah itu, setiap suku akan menyerahkan babi. Masing-masing kepala suku akan memanah babi secara bergiliran. Masyarakat meyakini jika sekali panah babinya langsung mati, maka ritual akan berjalan sukses. Sebaliknya, jika babi tidak langsung mati, dipercaya akan terjadi hal yang kurang baik saat ritual. Tahap yang kedua ialah membakar babi. Sebelum dibakar, babi akan dibelah dan dikeluarkan isi perutnya serta bagian-bagian lain yang tidak dimakan. Setelahnya, babi diletakkan di atas alang-alang yang telah dipersiapkan dan ditutup menggunakan dedaunan dan batu panas. Pada lapisan atas diletakkan rerumputan tebal serta ubi jalar. Sayur-sayuran diletakkan di atasnya seperti daun hipere, iprika, daun singkong, labu parang, daun pepaya, dan lain sebagainya. Masakan tersebut juga ditambah potongan buah-buahan.
Rumput akan dibuka dan makanan akan dikeluarkan satu persatu, lalu dihamparkan di atas rerumputan. Setelah hidangan telah siap, warga akan berkerumun dan menyantap makanan tersebut. Orang pertama yang menikmati adalah kepala suku. Ia akan menerima sebongkah daging babi dan ubi. Setelah itu, barulah warga lain mendapat jatah yang sama. Itulah sejarah mengenai tradisi bakar batu beserta tahapannya. Semoga informasi di atas dapat menambah wawasan.